Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Mas-mas semua yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir ya dalam salah satu agenda kebaikan kita. Semoga ini ya, walaupun kesannya rutin, terus kadang kita juga bosen ya, tapi harapannya upah-upah kita ini, entah surok-surok kita juga atau agenda-agenda kebersamaan ikhwah yang lain, itu bakal jadi ini ya, satu motivasi tersendiri buat kita itu. Bertemu dengan teman-teman kita yang ingin berusaha jadi lebih baik gitu ya. Terus kita dapat ini tausiah dari teman-teman kita juga yang punya motivasi yang sama gitu untuk bisa dapat tausiah, ketemu saudara-saudara kita gitu ya. Kadang bagi Ane pribadi ketemu berangkat UPA itu bukan ini istilahnya itu bukan menantikan nasihat dari murabinya atau tausiah dari teman-temannya gitu. Tapi hadir terus kita bermuajah satu sama lain, at least itu dengar suaranya ya. Kita bersua dengan saudara kita itu punya ini, punya motivasi tersendiri gitu. Entah secara ukhrawi ya, atau keimanan ataupun ya secara ukhuwah. Yang minimal kalau Mas Zen jadi MC kan kita jadi ketawa gitu ya. Atau mungkin ketemu Mas Dava terus Mas Hadi yang ngomongnya pelan misalnya. Tapi insya Allah ya nuansa halakoh ukhuwah ini yang selalu kita hidupkan. Dan bagi Ani ini rezeki beneran, bagi Ani ini rezeki. Ani masih bisa datang liko antum ini, terus Ani sendiri juga ada liko sendiri yang buat Ani sendiri peserta kan ya. Itu kadang ketemu teman-teman tuh jadi motivasi tersendiri. Dan memang seperti itu harapannya gitu. Dimana walaupun mungkin kondisi keimanan kita berbeda-beda ya, ikhwan sekalian. Bisa jadi Anies sekarang yang lagi ngedrop gitu. Bisa jadi Mas Dava lagi imannya lagi bagus misalnya. Atau Mas Zen yang mungkin lagi senang-senangnya ibadah gitu. Nah, itulah fungsinya halakoh menurut Anies salah satunya itu ya. Jadi kita ini berkumpul satu motivasi di mana yang lain bisa jadi lesu imannya, tapi yang lain itu menggenapi satu sama lain. Insya Allah, walaupun kadang kita sampaikan tausiah tuh dalam kondisi keimanan yang compang-camping, kita sampaikan saja menurut Anies. At least itu jadi nasihat buat kita sendiri ya. Dan teman-teman kita pasti akan dapat juga nasihat tersebut. Mas-mas semua insya Allah ada satu tema yang ingin Anies sampaikan ya ke antum. Bab dasar itu kalau sering anak-anak itu nyanyi ya, rukun iman. Rukun iman itu nyanyinya gimana? Ada versi Nusarara, terus ada versi yang anak TPA gitu ya kan. Itu kan bab keimanan ya. Rukun iman ada 6. Atau Mas Azam udah nyanyi di belakang. Rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Dan itu kan sebenarnya perkara akidah ya, mas-mas semua. Secara teknis ketika kita TK itu, kita diberi dasar pengetahuan tentang akidah itu ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, terus iman kepada Rasulullah, kitab-kitab Allah, qada-qadar dan hari akhir gitu kan. Itu tapi teknisnya macam apa? Teknisnya dari pengetahuan kita itu. Salah satunya ya kita meyakini bahwa semua yang terjadi ini, semua yang terjadi di diri kita ini ya ini perkara akidah, mas-mas semua. Dulu Ane pas di Jogja itu ada satu ustadz yang menurut Ane itu panutan lah ya, namanya Ustadz Fatur Rahman Kamal, antum tahu itu. Beliau pembina LPI itu di Jogja, terus ketua tabligh Muhammadiyah. Ini nggak tahu beliau ngaji apa enggak ya. Kayaknya saya ngaji, cuman nggak tahu ya, mungkin kan biasa. Beliau sampaikan ya, kita nih
semua yang kita lakukan ini, entah itu teknis atau apa ya, entah itu dakwah ataupun duniawi, ini nggak akan bisa lepas perkara akidah, mas-mas semua. Nggak akan bisa lepas itu terkait dengan perkara akidah. Akidah itu apa ya? Keimanan. Dalam dakwah kita selalu ikhtiar maksimal kan ya, bikin taskif misal katakan, supaya banyak yang datang, kita nyari materi, nyari pemateri, bikin tor dan lain-lain. Terus dalam dunia, mungkin dunia pribadi ya, kita kerja, terus kita sekolah, jalani ujian dan lain-lain. Nah itu, oh iya, nggak apa-apa, santai aja mas. Gitu. Jadi kita nggak bisa lepas dari perkara itu. Makanya konsep tarbiyah yang ditawarkan sama Hasan Al-Banna itu nomor 1, antum tahu nggak? Tahu 8 muasafat tarbiyah itu. Nomor 1 kan salimul akidah ya. Salimul akidah, sohihul ibadah, matinul khuluq. Terus yang terakhir itu baru apa? Tahu nggak Mas Zaini? Pernah denger nggak muasafat tarbiyah tuh? Ya, Mas Dafa sama Zadi mungkin sering ya. Kalau yang jadi ada Ustadz namanya Hasan Al-Banna, Mas Zen. Dia itu pendiri gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir dulu. Dia. Jadi terus dia bikin konsep namanya konsep tarbiyah, macam likok kita ini. Gitu. Terus dalam aktivitas likok ini ada sasaran-sasaran, tujuan-tujuan. Salah satunya adalah muasofat. Jadi kayak kurikulum muasofat itu sebenarnya. Kayak kurikulum kuliah. Kurikulum kurikulum pendidikan gitu. Nah, nomor 1 yang beliau canangkan di aktivitas tarbiyah ikhwan itu adalah salimul akidah. Dia jadikan akidah itu dasar pembinaan di setiap jenjang tarbawi. Jadi nggak ada orang likok nggak belajar akidah tuh nggak ada. Kalau antum likok tahu-tahu bahas politik, sesat itu berarti likoknya. Ya enggak? Kalau antum tahu-tahu likok membahas masalah profesi, itu sesat namanya. Nomor 1 pasti akidah. Dulu pertama mungkin Adafa atau Ahadi mungkin ketika pertama kali likok, pasti bahasnya apa? Ma'rifatullah, ya enggak? Mentoring atau itu pasti ma'rifatullah. Mengenal Allah, terus ma'iyatullah, terus mahabbatullah, ma'iyatullah kita merasa bersama Allah. Terus kalau udah merasa bersama, lanjut ke mahabbatullah, kita cinta sama Allah. Kan gitu. Tingkatannya kan ya. Mas ini udah pernah belum? Khawatir nih aneh. Udah ya. Gitu. Jadi kan itu salah satu konsep akidah yang terinterpretasi dalam proses tarbiyah. Itu pertama kita kenalin sama Allah, terus kita merasa bersama sama Allah lewat hadis al-ihsan itu kan. Antak budallah ka anaka tarok gitu. Nah, kita ngapalin itu. Terus kita mahabbatullah, kita cinta sama Allah, kita merasa bersama kan ya. Selalu menyebut-nyebut itu kan. Itu materi teknis dari tarbiyah bab akidah seperti itu. Tapi ya kata Ustadz Fatur tadi itu, dalam semua aspek kehidupan kita nggak akan bisa lepas dari tarbiyah, dari akidah gitu. Terutama ketika antum menyingkapi setiap peristiwa yang ada pada diri kita. Kayak kemarin ada taskif Ustadz siapa? Abdullah Sunono, antum inget nggak tuh? Yang beliau sampaikan itu. Beliau sampaikan keberadaan kita di Taiwan ini. Ingat nggak? Ingat lah ya. Beliau kan bilang tuh, anak ingat benar itu beliau sampaikan itu. Keberadaan kita di Taiwan ini bukan 100% keinginan kita, mas-mas semua, kata Ustadz Sunono kemarin. Tapi sebagian besarnya adalah takdir Allah. Antum sampai Taiwan itu bukan karena antum belajar TOEFL, terus supaya lolos MOE, atau keterima profesor, enggak itu. Ya, itulah jalan yang Allah tentukan. Allah bisa saja belokkan kita ke jalan lain dengan gampang gitu, nggak keterima di Taiwan, tapi ternyata di Taiwan. Aneh tuh, nyari beasiswa tuh sejak 2020 beasiswa S3 ini.
ke Saudi kemana. Ya enggak dapat gitu. Terus Anda ingat kata istri itu, ya kalau udah jodoh itu pasti akan dimudahkan gitu. Kalau udah takdir itu pasti akan dimudahkan kata kata istri itu gitu. Terus Anda ke Taiwan tuh daftar iseng-iseng sebenarnya dulu tuh. Terus apa namanya? Syarat yang aneh buat daftar Saudi itu tuh. Dulu kan aneh juga daftar Saudi ya. Aneh kopas, foldernya aneh ganti, aneh baca syarat-syarat ke Taiwan, terus daftar, ketemu Mas Aji itu, tahu-tahu keterima, tahu-tahu keterima dengan beasiswa yang jumlahnya itu sama kayak beasiswa ketika itu sama kayak MOE ya. Padahal aneh nggak daftar MOE yang pas aneh daftar ini. Padahal aneh daftar Bismillah gitu. Ternyata nanti kalau baru dapat beasiswa berapa, bahwa aneh timbang-timbang gitu. Ternyata dapat beasiswa itu 25.000 ketika itu ya. Kan MOE kan sekitar itu ya, aneh nggak tahu sih sekarang berapa. Malah 20.000 katanya malah. Nah, aneh sadar juga ketika Ustadz Nono kemarin bilang itu, oh ya aneh merasakan betul ya keberadaan aneh di Taiwan nih enggak 100% tuh enggak karena kehendak aneh. Bahkan ketika kita nih tertarbiyah ini, kita liko tiap pekan ya bukan hanya karena kita pengen liko aja gitu. Makanya karena Allah masih menghendaki kita kebaikan. Makanya aneh selalu sampaikan ke antum di awal itu kan ya. Rizki kita masih berada dalam front kebaikan itu salah satunya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tertarbiyah ini juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi mungkin dulu kita nggak pengen tarbiyah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kita ya sampai ke jalan tarbiyah ini seperti ini. Mungkin Mas Zen juga sama. Suruh jadi tim tabulasi, tahu-tahu diajak liko misal. Tahu-tahu kesasar di kelompok ini misalkan ya. Enggak sesuatu yang kebetulan ikhwah semua, tapi itu merupakan takdir Allah yang Allah tunjukkan kepada kita, dan sudah sepatutnya kita selaku hamba itu kita berhusnudon terhadap takdir itu kan. Ini kan perkara akidah ya enggak Mas? Antum suka sama Ahwat misal, enggak jodoh ya udah itu perkara akidah gitu. Akhirnya perkara akidah kan. Mas Zen naksir sama Ahwat ini. Ahwatnya enggak suka misal, enggak mau gitu. Frustasi dia, enggak mau liko lagi gitu. Misal. Atau mungkin pengen nikah sama Ahwat siapa, liko misalnya kan, Ahwatnya liko juga. Ahwatnya terus Ahwatnya nggak suka, nolak kita nggak liko lagi. Gitu. Ini kan perkara akidah ya. Kita memahami bahwa semua yang terjadi dalam diri kita nih, dari kita lahir sampai detik ini ya perkara keimanan aja sebenarnya. Dan kita bisa memilih ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu real adanya ya. Kalau kita udah bicara perkara akidah, kita bicara perkara keimanan, pasti ada yang namanya fujur dan takwa, itu pasti. Itu pilihan mas semua. Apa yang kita pilih itu bakal mendatangkan kefujuran ke kita, ketidakimanan deh, atau keimanan kepada kita. Makanya ketika kita memutuskan sesuatu, kita mau kerja di mana atau kita mau studi di mana, bisa karena ini perkara akidah ya, ujung-ujung perkara akidah, pasti kembalinya adalah perkara keimanan. Bagaimana kita mempertahankan keimanan dengan pilihan kita itu. Gitu ya. Jadi ya, dan aneh baru sadar ini tuh ya ketika sudah mengalami berbagai macam perkara yang ya at least kan aneh lebih tua dari antum berapa tahun ya. Gitu. Dan nanti mungkin suatu saat antum akan merasakan ya, ketika antum udah middle age gitu, antum kan paling baru quarter life crisis ya. Karena kan udah hampir second half life crisis. Semoga enggak ada krisisnya ya. Tapi ada setua aneh nih yang udah mau 37 tahun gitu. Pasti udah ngerasakan keberhasilan, sering merasakan kegagalan juga pernah gitu ya.
Tapi kalau akhirnya itu apa? Akhirnya kembali kepada ternyata gagal dan berhasilnya kita ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya adalah bagaimana kita menerima semua ini dengan keimanan atau enggak. Orang-orang yang dengan sadar dia itu seorang hamba Allah, maka dia akan memilih jalan-jalan keimanan. Ya. Ketika kita futur, misal kita punya banyak cobaan, wah kayaknya kok enggak lagi deh gitu kan. Enggak usah dakwah lagi, enggak usah ngaji lagi, enggak baca Quran lagi misal. Gitu. Itu perkara keimanan. Kita milih, kita bisa milih antara fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha atau kita surat Al-Mulk itu ya beluwakum ayyukum ahsanu amala gitu ya. Kita mau jadi orang yang dikasih pilihan fujur sama takwa. Nah, setelah kita pilih takwa, kita dikasih pilihan lagi. Gitu. Kita mau amal-amal yang hasan atau yang ahsan. Hasan itu adalah yang oke, api gitu ya, bagus tapi biasa. Ahsan itu adalah amal-amalan yang utama tadi. Semoga kita selalu dikasih pilihan sama Allah. Semoga setiap pilihan yang dikasih sama Allah kita bisa ini ya mas ya menanggapi ini takdir Allah itu dengan perkara keimanan gitu ya. Istilahnya ya bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah berada di jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya akhirnya balik lagi gitu. Semua yang terjadi di kita ini ya itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dan yang bisa merubah itu kan doa ya. Makanya kita sangat dianjurkan untuk berdoa itu ya kita. Berdoa itu bukan berdoa minta uang ya. Ya nggak apa-apa ding berdoa minta uang ya. Tapi berdoa itu yang paling utama ya kita diselamatkan akidah kita ya, dari pilihan-pilihan yang buat kita kufur. Gitu. Ya semoga kita yang ada di luar negeri ini ya mas-mas semua banyak godaan, terus banyak cobaan, perkara keimanan ya. Tiap hari masya Allah subhanallah kalau summer misalnya, terutama yang jomblo-jomblo nih banyak ini ya katanya tuh. Kalau di Taiwan tuh kalau summer nggak cuma hotspot katanya yang banyak tuh, tapi spot yang hot katanya. Karena semuanya serba terbuka ya, jadi hot semua. Nah, kita kan luar biasa kita tuh. Kita orang Muslim dikasih sesuatu yang kayak gitu ya, dan itu menurut Ane cobaan, menurut Ane ya. Oh iya, tafadhal Tafa. Oke mas, izin ya mas, Isa dulu mas. Ya. Siap. Gitu ya. Makanya ini ya, sekencang mungkin itu kita mempertahankan keimanan itu mas semua. Jadi macam kata Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW itu mempertahankan Ane lupa hadisnya gitu ya, yang gigitlah dengan gigi geraham itu kan ya. Itu kan sebenarnya kiasan bahwa di hari akhir itu, ingat ya hadis itu ya, Ane lupa redaksional lengkapnya. Di hari akhir itu emang kayak gini gitu. Kalau kita nggak mempertahankan keimanan kita, sampai kata Rasulullah itu gigit dengan gigi geraham, itu kan gigitan yang paling kuat itu kan gigi geraham ya, dengan kuat, dengan benar ngotot gitu. Itu ya kita nggak akan bisa bertahan mas semua. Apalagi di era kecanggihan kayak gini ya, scroll TikTok ada aurat, keluar ke 7-Eleven ada aurat, kadang disuguhi pemandangan yang nggak enak gitu kan. Itu kan akhirnya kembali lagi ya Allah yang akan menyelamatkan kita kan ya dari perkara-perkara seperti itu. Ya semoga kita semua beri ini ya mas kekuatan iman ya. Kata ini ya Imam Abdullah Cheng itu, Abdullah Cheng ya yang Imam TGM itu,
kemarin kapan itu datang ke NCKU yang isi di acara MSA itu, beliau bilang, sungguh luar biasa kita ini seorang muslim berada di non majority country gitu kan, dia bilang gitu. Apakah ini sebuah tantangan buat kita gitu? Dia jawabnya enggak gitu. Kita enggak menganggap ini tantangan, justru ini adalah privilege dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita pahala berlebih. Masya Allah kan. Gitu. Dengan berbagai macam cobaan ini, kita enggak memandang bahwa dari sudut pandang ini sulit sekali hidup di Taiwan, enggak, dia bilang kayak gitu. Tapi ini merupakan kebaikan dari Allah untuk memberikan kita pahala untuk lebih. Makanya semua konteks itu kan sama. Ini kan perkara keimanan, ya kan? Mempertahankan keimanan di tengah negara mayoritas non-muslim. Sama nggak logikanya dengan dakwah kita? Ketika kita ngomong logika keimanan ya, Allah kasih kita cobaan dakwah itu, yang udah biasa dakwah mungkin. Allah kasih kita cobaan dakwah itu, entah internal, dalam jamaah kita, atau organisasi kita, ataupun secara eksternal itu ya. Dia itu sebenarnya privilege dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur ya beluwakum ayyukum ahsanu amala tadi. Nah, kita apa tugasnya gitu? Nggak boleh menyerah. Ya Mas Rofik ya. Ya MCT nggak ada yang ikut, nggak boleh nyerah. Kita tetap untuk berjuang gitu, memperjuangkan agama Islam seperti itu. Sampai kata ada namanya Dr. Izzuddin Al-Qassam. Beliau ditanya sama mutarobinya itu, wahai Syekh, apa yang dimaksud mastata'tu min quwwah dalam Al-Quran ini dalam konteks kita berdakwah katanya. Mastata'tu min quwwah itu kan memaksimalkan kekuatan ya untuk mengalahkan musuh sih dalam ayat Al-Qur'annya tuh. Cuman yang gimana tuh mastata'tu min quwwah itu? Ya. Terus apa namanya? Beliau enggak menyampaikan dengan taujih, enggak gitu. Mungkin antum udah pernah dengar ceritanya ya. Tapi beliau ajak itu para a'dho'nya itu untuk keliling lapangan gitu. Keliling 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Muridnya itu udah pada capek gitu ya. Saya apa kamu nggak capek gitu kan? Lari-lari gitu kan. Terus ya udah kalau yang nggak kuat berhenti aja kalian gitu kan. 1 berhenti, 2 berhenti, 3 berhenti, 4 berhenti. Nah, sampai di satu titik itu Syekh itu nggak kuat lagi dan dia pingsan gitu. Nah, mereka nggak paham gitu ya. Kenapa ini si Syekh ini murabi mereka ini bilang ini sampai pingsan kayak gini padahal kan menglari doang gitu. Nah, setelah Syekhnya itu bangun, beliau menjawab, nah inilah yang dimaksud mastata'tu min quwwah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keimanan, untuk menyebarkan kalimat agama Allah, sampai kita ini nggak bisa melakukan sesuatu apapun. Kayak gitu, sampai kayak gitu ya. Gitu. Dulu senioran itu menyampaikan gitu. Ketika antum itu belum merasa pening ya dalam berdakwah itu, berarti antum belum tenanan itu katanya. Pening, kita mikirin gimana caranya dakwah kita nih di Taiwan diterima sama orang-orang. Atau mungkin dulu ketika di kampus atau di ini ya, di kampung misalnya. Sampai pening, sampai bingung mau ngapain lagi. Nah, itulah mungkin ya yang aneh pahami seperti itu. Makanya semangat kita untuk bisa mempertahankan keimanan dalam konteks apapun itu, karena ujung-ujungnya ya kita perkara akidah itu mas-mas semua. Balik lagi perkara keimanan. Oke, semoga bisa kita pahami bersama. Makanya apa namanya, pengetahuan keimanan ya, salimul akidah itu dijadikan Ustadz Hasan Al-Banna itu sebagai muasafat yang utama. Setelahnya ada Sohihul Ibadah, bab ibadah. Terus setelahnya itu ada Matinul Khuluq atau akhlak yang baik. Sampai yang terakhir itu nafi'un li ghairihi, bermanfaat untuk semua. Nah, kebermanfaatan, kenapa kebermanfaatan itu ditaruh di belakang dalam muasafat? Dalam muasafat tarbiyah itu amanah-amanah antum itu nomor terakhir. Kenapa? Karena
akidah itu yang mendasari semua amal kita. Kita diajarkan untuk mengorientasikan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menafikan semua berhala-berhala kita ya. Murabi yang kita kagumi, ahwat yang kita sukai, misalnya. Harta yang kita cari dari proses-proses tarbiyah kita ini kita hilangkan semua di awal itu. Sampai kita tuh murni lillahi ta'ala. Misal. Dan itu jalan tarbiyah itu seperti itu. Dan itu ya dialami semuanya pasti. Motivasi kita mungkin. Aneh dulu mungkin pertama kali tergabung sama tarbiyah, motivasinya bukan karena Allah Ta'ala mungkin. Tapi seiring berjalannya waktu inilah saringan tarbiyah itu ya. Tiap pekan kita diberi taujih oleh murabi kita, ditazkiyah setiap saat gitu ya, untuk memurnikan niat kita ini dalam menjadi hamba Allah nih ya, karena lillahi ta'ala itu, mas semua, insyaallah ya, dengan akidah yang selamat ya, akidah yang lurus, terus amal-amal yang sahih gitu ya, insyaallah semuanya akan beres aja gitu. Cobaan hidup ya emang seperti itulah adanya ya. Setiap orang pasti dicoba. Cobaan dakwah justru itulah privilege kita, dicoba sama Allah. Kita lolos, kita akan dapat predikat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Orang-orang yang melakukan amal secara ahsan. Coba tanya Rofik yang bisa bahasa Arab tuh ya Rofik. Bedanya Hasan sama Ahsan beda ya. Misal kayak kata ini ya besar, misalkan kabir ya besar itu. Tapi akbar itu disemakan sama kata Allah akbar. Nggak ada Allahu kabir, nggak ada. Karena derajat itu apa namanya ya? Rumusnya sama ya. Hasan, ahsan, kabir, akbar. Jadi dalam bahasa Arab kan ada apa namanya? Pada apa namanya? Struktur kata yang dia menunjukkan derajat. Ya semoga kita semua jadi orang-orang yang dapat predikat takwa yang pertama atas semua pilihan kita ya. Kita dasari dengan ketakwaan, bukan kefujuran. Dan setelah itu kita bisa fastabiqul khairat, kata teman-teman Muhammadiyah ya. Nasrun minallah wa fathun qarib ya. Pertolongan Allah itu ada dan kita fastabiqul khairat. Untuk jadi orang-orang yang ayyukum ahsanu amala itu tadi. Sehingga memang berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus adanya gitu ya. Dan kita berlomba dengan orang-orang beriman yang lain untuk mendapatkan predikat orang-orang yang ahsan itu dalam beramal. Itu ya, semoga jadi motivasi buat aneh pribadi sebenarnya sih. Dan juga untuk semua yang ikut halakoh ini kita syukuri yang pertama halakoh kita nih masih bisa istiqomah sampai sekarang. Terus antum masih istiqomah datang halakoh walaupun mungkin sebel ya, walaupun mungkin males gitu. Tapi insya Allah keistiqomahan kita dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain nih, merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk mempertahankan nikmat itu adalah kita mensyukurinya. Syukur alhamdulillah masih dengar tilawahnya azan. Syukur alhamdulillah masih dapat tausiah dari ini, masih dapat baca motor rasail, dapat tausiah dari nanti siapa sih jadwalnya? Mas Hadi misal, dapat tausiah dari Mas Rofik, dapat curhatan dari Mas Sis misalkan. Itu menurut aneh value yang tidak akan kita dapat ketika kita nggak tarbiyat ya. Tanya sama teman-teman salafi, mereka bisa curhat nggak di forum mereka? Enggak juga. Teman-teman yang lain juga bisa jadi ya, bisa jadi. Cuman manhaj dakwah kita nih menghimpun segala macam pembinaan sehingga kita ini bisa menikmati dakwah ini demikian rupa ya, mas-mas semua. Walam biswab, billahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada yang mau diskusi juga nggak apa-apa. Nggak ada juga. Iya. Ini kalau ini ya apa? Makanya menurut Ani itu salah satunya ya ngaji bab akidah itu nggak akan pernah ada selesainya. Menurut Ani pribadi ya. Dan di tarbiyah seperti ini pun sampai Ani sekarang ini pun tetap tetap ini tetap ada di halakoh Ani ya. Itu tetap ada madah madah akidah. Nah, tetap ada materi akidah gitu. Mungkin yang tim taskif tahu tuh Mas Hadi ya Mas. Ya sering pernah aneh share itu kan ya buat teman-teman itu kan di tiap tiap apa tiap paket itu kan semua ada materi akidahnya kan ya kan tiap paket semua ada ya, karena itu dengan pemahaman yang mungkin berbeda gitu ya. Apa nih kalau ikhtiar nyari jodoh dengan tazkiyatun nafs tentu pertanyaannya susah-susah. Oh ya nyari jodoh itu bapak kita, nyari kerja juga bapak kita ya, semua bapak kita ya. Jodoh kita tuh bakal kok mentionnya Mas Hadi nih, Mas Zen juga jomblo nih. Semua bapak kita. Ya kita kayak kita sadari jodoh tuh bukan ini ya apa? Jodoh tuh itu takdir Allah. Kayak rizki kan ya. Kalau kita bukan jodoh kita, bukan rezeki kita, mau kita kejar sampai apapun dia nggak akan datang. Kalau kalau apa namanya? Kalau dia itu memang rezeki kita, jodoh kita ikhtiar insya Allah akan sampai ke kita. Maksudnya nyari jodoh dengan tazkiyatun nafs, yang memperbaiki diri maksudnya, membersihkan hati. Oh ya harus itu. Jadi ikhtiar ini yang jomblo-jomblo nih. Di ikhtiar mencari jodoh itu jelas erat kaitannya sama tazkiyatun nafs kita. Karena apa? Karena kita mencoba ikhtiar memurnikan niat kita sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Mas Rafiq ya. Gitu. Kan pernah bilang tuh sama Mas Hadi kayak dulu. Kalau antum menggebu-gebu mau nikah gitu. Antum ibadahnya dikentengin dulu gitu. Jangan sampai ketika kita mau mutusin nggak selesai-selesai jempolnya. Kita mutusin mau nikah, tai kucing rasa coklat. Ya nggak? Ya nggak Mas Zen? Ya nggak? Iya, karena apa ya? Ya ini ngalami juga, ini juga cowok ikhwan normal juga kan. Pernah suka sama orang tuh suka banget. Cuman aneh sampaikan ke Mas Hadi kan. Cuman kita tuh kalau pas kita suka tuh lupa kalau dia tuh juga Afan ya. Dia tuh juga kentut misalkan. Misal ya. Itu kan salah satu yang manusiawi yang saru ya. Jorok gitu. Tapi ketika kita apa namanya? Akal kita tuh lagi di bawah, nggak akan inget yang jelek-jelek. Makanya tazkiyatun nafs itulah menyucikan hati kita tuh ya, mensucikan pikiran dan lain-lain supaya netral gitu otak kita. Sehingga ketika itu kita bisa memutuskan perkara dengan kepala dingin. Sama halnya dengan konsep ini ya, konsep istikharah Mas Zen kayak gini nih. Kalau antum memutuskan perkara misal saya mau kerja di Taiwan lagi apa lanjut studi ya, kan itu pilihan ya, salah satu contoh. Kayak macam jodoh juga kan, mau sama si A atau si B ya. Padahal dua-duanya mungkin belum tentu mau sama kita misalnya. mau mau di Taiwan apa Indonesia ya. Padahal masih bingung dua-duanya mau kemana kan. Enggak juga sih, semoga aja ada yang dimudahkan kan ya. Itu kan kita sholat istikharah tuh.
Istikharah tuh nggak nyari mimpi, kita mau milih yang mana, enggak kan? Istikharah tuh konsepnya adalah sama tazkiyatun nafs tadi. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya hati kita tuh condong kepada keimanan. Gitu. Makanya doa istikharah itu kan, ya Allah, ketika perkara ini bisa menyelamatkan diriku dan agamaku, maka dekatkanlah. Iya kan? Doanya kan gitu istikharah tuh. Kalau perkara ini menjauhkan diriku dari agamaku, maka jauhkanlah. Gitu. Itu kan konsepnya sama. Ketika kita beristikharah, kita disunahkan untuk beribadah yang lain, sholat sunnah yang lain, tilawah Quran sebanyak-banyaknya, sehingga istikharah itu benar-benar istisyarah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bisa setelah itu baru kita istisyarah, ngobrol sama orang-orang beriman. Enaknya piye iki? Aku lanjut kuliah ning Taiwan apa aku kerja ning Indonesia? Ngomongnya sama orang yang beriman, mungkin gurunya ngaji atau apa, atau teman kita yang solih punya kafa'ah syar'i misalkan ya. Itu yang kita percaya gitu. Mas Rafiq misal menurut aneh ini dalilnya ini misalkan ya. Misal aja sih, atau guyonannya kayak gitu ya. Jadi perkara yang kita putuskan itu adalah perkara bisa menyertakan Allah gitu, bukan nyari wangsit ya, menyertakan Allah di setiap pilihan kita tuh, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya tiap muslim itu kan punya basiroh ya. Basiroh itu apa ya? Sixth sense ya. Menentukan itu jelek sama buruk. Tapi sixth sense itu akan terhalang sama apa? Sama maksiat dan dunia ya. Makanya basyirah itu bisa muncul kepada orang-orang yang beriman itu karena itu, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep istikharah dalam dalam agama Islam itu ya salah satunya untuk mensucikan jiwa, pikiran, supaya kita memutuskan perkara itu dengan kepala yang jernih. Allah. Gitu ya. Ya jangan frustasi kalau misal kita ditolak akhwat ya. Jangan maksa doanya juga maksa ya Mas Rafiq. Pokoknya sama dia. Bisa jadi dia jodohnya orang lain. Itu salah satu perkara aja. Kan semuanya akidah kan Mas. Semuanya perkara akidah. Ada setan juga misalnya. Antum lewat kuburan ketemu pocong. Akidah nggak tuh? Akidah kan? Kalau antum takut sama yang seperti itu, menafikan keberadaan Tuhan ya, keberadaan Allah. Iya kan? Rasa takut kita itu kan kita menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kayak kita melakukan perbuatan dosa ketika nggak ada siapa-siapa itu. Di detik itu kan kita menafikan, menutup mata dari eksistensi Tuhan. Ya enggak? Ya enggak sih? Iya kan ya? Nah, kita kayak gitu. Makanya nggak mungkin. Kata Ustadz Rahmat Abdullah tuh nggak mungkin orang yang tertarbiyah bertahun-tahun dia berbohong, itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Namanya kalau di buku Sang Murabi itu agak ini ya. Ada buku warisan Sang Murabi itu agak kasar bahasanya tuh, cacat akidah itu. Ketika ada seorang bertahun-tahun dia tertarbiyah, terus suatu saat dia itu korupsi, disebut itu di bukunya itu, berbohong, dalam hal ini adalah korupsi, maka tarbiyah dia mendapati kecacatan dalam tarbiyah dan akidah dia. Atau mungkin kelewatan materinya pas dia ngantuk. Enggak tahu. Gitu. Masya Allah. Menurut aneh sih, sistem konsep tarbiyah kita ini udah luar biasa. Ya, karena selalu husnudon. Kenapa kita diminta husnudon kepada semua al-akh ya, ikhwah gitu? Ya karena memang sudah seharusnya seperti itu.
ketika kita nih istiqomah tertarbiyah, kita diingatkan oleh murabi-murabiyah kita. Awal-awal tarbiyah kita ini, materinya semuanya akidah ya. Iya. Ya, keniscayaan kita, keimanan kita itu akan paripurna itu kayak gitu. Mas semua, insya Allah. Gitu. Ya itu Mas Tato Tem juga bisa aja buat cari jodoh ya Mas Rafiq. Kalau Siap. belum sampai mentok, berarti ya nggak apa-apa kita ikhtiar dia jodoh kita. Kalau belum sampai ditolak sendiri, kalau nggak punya malu ya. Masih ada kesempatan. Masih ada. Sebelum janur kuning ya. Iya. Gimana? Ya Allah. Ya soalnya kalau aneh sendiri ya ngerasain yang aneh rasain tuh dulu tuh tazkiyatun nafs itu sesuatu yang paling ya dalam mau nikah gitu ya, dalam mau nikah itu tazkiyatun nafs yang paling berat buat benar-benar dilaksanakan. Ngerti ininya apa sih namanya, apa teorinya mah paham, cuma pas lagi ngejalaninnya tuh kayak waduh berat banget ya. Karena ada satu masa di mana aneh tuh nggak mau doa Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, karena aneh tahu kalau misalnya doa kayak gitu terus di apa sih namanya dikabulkan doa itu, jodohnya bukan yang aneh mau. Nah itu tuh dulu aneh banget, parah itu. Saking parahnya waktu itu. Ya, insya Allah yang terbaik. Kalau jodoh atau rezeki pasti akan dimudahkan. Aneh dah berkali-kali ngalami kayak gitu mas. Banyak sesuatu yang kita kejar, tapi nggak kita dapatkan. Tapi berkali-kali sesuatu yang kita biasa aja gitu ya. Tapi itu dengan mudah datang ke kita gitu. Dan masya Allah, itu justru lebih luar biasa gitu yang aneh rasakan ya, dari apa yang aneh inginkan dulu ya. Kadang merenung juga, jangan ketika Allah tuh ngabulin keinginanku yang dulu itu, aku nggak seperti sekarang ini, keimananku nggak bisa seperti, nggak dapat komunitas, nggak sebaik ini dalam kacamata keimanan ya. Insya Allah. Ya susah, di teori susah. Ya nanti pengalaman hidup sama waktu yang akan ini insya Allah mas, akan bimbing kita. Antum sekarang misalnya yang belum nikah, nanti akan nikah, berkeluarga, mencari rezeki. Insya Allah. Yang bikin kita optimis itu salah satunya untuk menghadapi masa depan ya. Yang belum tahu seperti apa itu adalah keimanan. Nggak perlu takut kita, separah apapun. Dan ini akidah ini yang bisa mempertahankan saudara kita di Palestina itu tetap berjuang, ya nggak? Insya Allah. Kita kan ngerasakan vibe-nya ya. Ikhwah-ikhwah di Palestina itu berjuang sedemikian rupa dengan kondisi yang seperti itu. Yang bikin mereka bertahan apa? Akidah, itu jelas. Jelas sekali akidah. Mereka percaya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu bakal lebih besar. Dan pertolongan dari Allah itu akan datang. Itu mungkin mas-mas semua. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ngarah ke jodoh nggak apa-apa ya. Jodoh juga bab akidah ya. Anda tuh pernah dengar cerita gini loh. Imam Ahmad tuh pernah apa sih namanya
suatu hari istrinya meninggal kan. Nah pada saat istrinya meninggal, malamnya tuh beliau nikah lagi. Nikah lagi. Nah terus di apa sih namanya, bingung nih murid-muridnya nih pada ngumpul kan, bingung ya imam ini apa sih namanya, kita tuh harus tazkiyah, harus apa ngelayat atau harus memberikan selamat kan. Nah Imam Ahmad tuh jawabnya gini, saya tuh nggak mau, saya takutnya Allah tuh mengambil saya di malam ini dan keadaan saya sedang cacat iman gitu. Nah, Imam Ahmad itu nggak tahan gitu kondisi kekurang imannya gitu. Nah ini Mas Hadi udah 26 tahun. Kelebihan satu. Oh kelebihan satu ya. Harusnya 27 ya. Oh. Waduh. 35. Oh, nggak aman itu. Ya apa sih namanya, buat Imam Ahmad tuh kondisi lajang adalah kondisi yang nggak sempurna keimanan. Kalau tadi dibilang di sang murabi kan ada syarat cacat akidah ketika apa sih namanya, tipuan yang kita lakukan kan, atau misalnya kebohongan yang kita lakukan. Nah Imam Ahmad nih apa mengkonversi pernikahan tuh se ekstrim itu kalau misalnya bahasa kita. Ya, Masya Allah. Ya, itu salah satu contoh aja ya. Bukan. Dan banyak konteks yang lain. Cuman yang lagi hot aja isunya nih kan. Mas. Amin ya Allah, amin. Ya Allah. Oke, boleh tafadhol. Ini Mas Yus. Oh, ada Mas Yus baru kau. Oh, udah tadi. Ngapunten Mas. Saya pikir jam 8:30. Ternyata mulai jam Siap. 8. Iya, sehat Mas. Sehat alhamdulillah. Ya, lanjut mungkin Mas Zen. Baik, siap. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembacaan Majmu'atur Rasail halaman 117. Itu di persimpangan jalan. Masa peralihan bagi umat itu paling tidak memiliki dua urgensi. Pertama, membebaskan umat dari belenggu penindasan dalam kehidupan politik sampai mereka memperoleh kemerdekaannya, hingga kebebasan dan kepemimpinan yang dulu dimilikinya bisa diperoleh kembali. Kedua, menegakkan bangunan umat mulai dari awal, agar eksistensi mereka diakui oleh bangsa lain dan mampu bersaing dengan mereka secara sehat. Saat ini, hingga waktu tertentu, ketegangan politik telah berangsur mereda, dan kalian bersama umat ini telah memasuki sebuah era baru. Di hadapan kalian terbentang dua jalan, yang masing-masing mengajak kalian untuk mengarahkan pandangan umat padanya dan meniti langkah di atasnya. Masing-masing jalan tersebut memiliki keistimewaan, kekhususan, pengaruh, dan produk-produk yang dihasilkannya. Selain itu juga memiliki para penyerunya. Jalan yang pertama adalah jalan Islam, dengan landasan pemikiran, prinsip dasar dari peradabannya,
Sedangkan jalan yang kedua adalah jalan barat dengan segala fenomena kehidupan yang melingkupinya, undang-undang serta sistem ideologinya. Kita berkeyakinan bahwa jalan pertama lah jalan Islam dengan segenap prinsip nilai dan fikrahnya, satu-satunya jalan yang wajib ditempuh dan menjadi orientasi utama dalam mengarahkan umat, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Keistimewaan orientasi Islam. Jika kita menempuh jalan Islam ini bersama umat, kita dapat memetik banyak manfaat darinya. Hal ini antara lain dikarenakan: 1. Kebenaran manhaj Islam telah teruji dan sejarah telah menjadi saksi atas keunggulannya. 2. Manhaj Islam telah berhasil mencetak umat paling kuat, paling utama, paling syarat kasih sayang, dan paling diberkati di antara bangsa-bangsa yang ada. 3. Dengan kesucian manhaj Islam dan telah bersemayamnya manhaj ini dalam dada manusia, menjadikannya mudah diterima di semua kalangan, mudah dipahami, dan mudah diikuti pesan-pesannya. Apalagi Islam juga membenarkan bahkan menanamkan kebanggaan berbangsa dan memberikan bimbingan kepada manusia agar mencintai tanah airnya. Mengapa demikian? Karena kita harus membangun kehidupan ini di atas nilai-nilai kehidupan kita sendiri, tanpa perlu mengambil milik orang lain. Dan pada yang demikian itulah kita dapatkan hakikat kemerdekaan sosial dan kemuliaan hidup setelah kemerdekaan secara politik. 4. Berjalan di atas jalan ini berarti mengokohkan persatuan Arab secara khusus dan persatuan Islam secara umum. Dunia Islam dengan segenap jiwanya telah memberikan kepada kita kepekaan perasaan, kelemah lembutan, dan dukungan sehingga kita menyaksikan sebuah jalinan yang demikian kuat antara kita dengan Islam. Yang keduanya saling memberi dukungan dan saling menghormati. Pada yang demikian itu ada sebuah keberuntungan peradaban yang besar yang tidak mungkin diingkari oleh siapapun. 5. Manhaj Islam adalah manhaj yang sempurna dan menyeluruh. Ia memuat sistem paling utama untuk memandu kehidupan umat secara umum, baik kehidupan lahiriah maupun batiniah. Inilah keistimewaan Islam apabila dibandingkan dengan ajaran lain, di mana Islam meletakkan undang-undang kehidupan umat ini di atas dua pokok, di atas dua pondasi, mengambil yang maslahat dan menjauhi yang mudarat. Apabila kita menempuh jalan ini, kita akan terhindar dari berbagai kesulitan hidup, sebagaimana yang melanda berbagai bangsa yang tidak mengenal jalan ini, apalagi menempuhnya. Di atas jalan ini pula, kita dapat memecahkan berbagai persoalan hidup yang pelik, yang tidak mungkin dapat dipecahkan oleh sistem nilai manapun. Kita nukilkan ungkapan Bernard S. yang berkata, alangkah butuhnya dunia ini pada seorang seperti Muhammad SAW yang dapat memecahkan berbagai persoalan pelik sembari meneguk secangkir kopi. Kita menempuh jalan ini, akan datanglah pertolongan dan dukungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari belakang kita kedatangannya akan memompa semangat kita tatkala diliputi kelesuan, melepaskan diri dari kesulitan, meringankan kita dari beban berat, dan mendorong kita agar terus maju. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar musuhmu. Jika kamu menderita sakit, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit sebagaimana kamu. Sedang kamu mengharap dari Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak mereka harapkan. Dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Peradaban Barat saat ini. Guna melengkapi pembahasan ini, kami ingin mengatakan bahwa kemajuan teknologi di Barat yang lelah membuat kesombongan para ilmuwannya dan pernah menundukkan dunia dengan produk-produknya, kini menghadapi kebangkrutan. Peradabannya mulai roboh, undang-undang dan nilai-nilai dasarnya pun mulai hancur. Dominasi politiknya telah binasa oleh kediktatoran, tonggak perekonomiannya diguncang oleh krisis yang tiada henti, sedangkan berjuta-juta orang menderita. Pengangguran dan kelaparan turut menjadi saksi atas keruntuhan peradaban ini. Akar sistem sosial mereka digerogoti oleh berbagai prinsip yang ganjil. Unjuk rasa yang kian marak di berbagai tempat seakan mengugat keberadaannya. Orang-orang kebingungan mencari penyelesaian atas berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dan kini mereka pun tersesat. Konferensi-konferensi yang mereka adakan telah gagal.
tanpa membuahkan hasil apapun. Perjanjian-perjanjian yang mereka buat hancur tercabik-cabik. Mereka bagaikan sosok bayangan yang tak lagi mempunyai ruh dan tak memiliki cahaya untuk dapat menembus kegelapan hidup. Adapun orang-orang besar di antara mereka, tangan sebelahnya menciptakan berbagai kesepakatan damai dengan sesamanya, sedangkan tangan yang lain melahirkan berbagai penderitaan hidup. Demikianlah dunia kini dengan segala perilaku politiknya yang aniaya dan rakus, bagaikan bahtera di tengah samudera yang diterpa angin topan dari segala penjuru. Kemanusiaan seluruhnya tengah mengalami penderitaan, kegelisahan, dan goncangan. Mereka telah terbakar oleh api, kerakusan, dan materialisme. Karenanya, mereka kini sangat membutuhkan tetesan embun dan sejuk dari nilai-nilai Islam yang hanif untuk membasuh dan membersihkan noda penderitaan mereka, serta membawanya kepada kebahagiaan. Pada masa lalu, kepemimpinan dunia ini pernah dipegang oleh dunia timur. Setelah muncul peradaban Yunani dan Romawi, maka berpindahlah ia ke barat. Setelah itu datanglah masa kenabian Musa, Isa, dan Muhammad SAW yang membawa kepemimpinan dunia kembali ke timur. Setelah itu, dunia timur terlelap lagi dalam tidurnya yang panjang, dan bangkitlah negara-negara barat dengan peradaban modernnya. Demikianlah hukum alam yang tidak mungkin dapat dihindari. Dunia barat mewarisi kepemimpinan dunia hingga saat ini. Namun, inilah wajah peradaban barat. Sebagaimana kita saksikan sekarang penuh dengan kezaliman, sikap aniaya, dan melampaui batas. Sungguh, kini dunia tengah menanti-nantikan kembalinya kepemimpinan peradaban timur yang kuat untuk menaungi mereka dengan panji-panji ilahi, memayunginya dengan naungan Al-Quran, dan menghadirkan ke hadapan dunia tentara-tentara iman yang kuat dan tegar. Hanya dengan cara itulah dunia ini akan kembali tentram dan damai. Sehingga seluruh alam pun berucap, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada petunjuk ini. Dan kami sekali-sekali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah SWT tidak memberikan kepada kami petunjuk tersebut. Al-A'raf ayat 43. Cita-cita ini bukanlah khayalan belaka, namun ia merupakan kepastian sejarah. Kalaupun hal ini tidak terwujud, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada mereka, kepada siapa yang dikehendakinya." Surat Al-Maidah ayat 54. Meskipun demikian, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah yang ada ditulis di papan terhormat ini. Tuhan mulai menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Baik, selanjutnya yaitu Islam menjamin kebutuhan bangsa yang bangkit di halaman 121. Baik, jazakallah mas-mas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Zen sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas kelimpahannya kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling penting Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Serta salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mas-mas kalian, pada kesempatan ini izinkan Ane untuk membawakan tema tentang adab berbicara. Nah, mungkin tema ini sudah sering sekali kita dengarkan. Mungkin sudah banyak juga nasihat-nasihat yang
pernah diberikan terkait dengan tema ini. Namun ini juga sangat kondisi ini juga sangat sesuai ya, apalagi hari ini banyak sekali demo-demo di mana terkait dengan bagaimana kinerja dari DPR kita, kemudian kasus Polri dan lain sebagainya. Yang hari ini juga kebetulan ini di Indonesia, jadi banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan berita-berita di mana-mana, bahkan rakyat juga di sini juga di Kota Medan juga banyak sekali yang untuk turun menyampaikan unjuk rasa kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang mungkin ini bisa kita ambil pembelajarannya kenapa demo ini hingga semakin meluas, semakin melebar dan lain sebagainya. Nah, pertama, kita sebagai umat muslim harus menjaga lisan dengan sungguh-sungguh. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sesuatu kalimat yang dia tidak pikirkan dahulu, dia akan menggelincirkan ke dalam neraka lebih jauh dari apa di antara timur. Kemudian juga dalam Islam dianjurkan untuk berkata yang baik. Jika tidak bisa maka diam saja. Dengan begitu lisan akan tercegah dari membicarakan hal yang tidak pantas. Nah, dari beberapa peristiwa mas-mas kalian yang hari ini yang saya ikuti begitu. Jadi ada beberapa unjuk rasa yang dilakukan masyarakat begitu, menuntut terkait dengan keadilan, RUU perampasan aset dan lain sebagainya begitu. Ketika mereka sudah turun ke jalan yang seharusnya menjadi representatif kita, yaitu orang-orang yang berada duduk di Dewan Perwakilan Rakyat begitu, dan itu sempat viral beberapa anggota DPR RI juga yang mungkin mas-mas hari ini juga sudah tahu kasusnya kenapa gitu, dan mereka sebagai public figure, sebagai orang yang sudah diberikan kepercayaan amanah kepada rakyat, ternyata cara komunikasi mereka melalui publik itu tidak seperti hal yang diinginkan masyarakat begitu. Jadi demo berawal dari beberapa waktu yang lalu begitu ya. Jadi dimulai sampai akhirnya meluas, dan mungkin sekarang juga berita terbaru juga Presiden juga sampai turun tangan juga untuk memberikan isu minta maaf juga kepada masyarakat. Kemudian juga ada beberapa titik poin juga sehingga tunjangan DPR juga tidak dinaikkan, tidak jadi dinaikkan dan lain sebagainya begitu. Jadi ada beberapa banyak polemik kasus yang sudah sebenarnya banyak sekali gitu. Nah, dan ternyata ketika ditanya oleh wartawan dan lain sebagainya, terkhususnya terkait dengan DPR ya, bagaimana tunjangan dan lain sebagainya, itu banyak sekali tuh beredar di media sosial gitu kan, yang mengatakan ya seperti misalnya ada beberapa tokoh DPR RI, Ahmad Saroni, yang mengatakan masyarakat yang demo itu yang mengatakan bubar DPR itu tolol dan lain sebagainya. Nah, itu mengindikasikan perkataan-perkataan yang sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya tidak mencerminkan seperti itu begitu. Akhirnya masyarakat bisa menggoreng begitu kan beberapa isu-isu terkait itu, dan akhirnya sampai mana? Sampai dilakukanlah penjarahan juga begitu. Sampai mereka masyarakat datang ke rumahnya, aset-asetnya dan lain sebagainya dirusak oleh masyarakat. Begitu juga beberapa anggota dewan yang malah ketika menyampaikan terkait dengan isu ini juga seperti Uya Kuya, Eko Patrio begitu kan, ya malah tidak diindahkan gitu. Malah mereka mengatakan, wah ya kita kan dulu artis gitu kan, itu kan hak kita sebagai apa, kita ngonten. Setelah itu ternyata ada joget-joget yang akhirnya Uya Kuya juga klarifikasi, ternyata itu hanya untuk memberikan apresiasi ternyata kepada orang yang di Universitas Pertahanan gitu kan, setelah mereka menyampaikan lagu gitu kan dan lain sebagainya. Tapi itu di publik ini kadang situasi sedang kacau balau gitu kan. Nah, ini menandakan bahwasanya bagaimana kita ada berbicara juga, komunikasi kepada publik juga, kepada masyarakat juga seharusnya dengan sebaik-baiknya, memiliki rasa empati juga begitu kan. Dan ini juga masyarakat akhirnya meluas sampai juga rumah Uya Kuya yang saya lihat beritanya terbaru ya, kemudian Eko Patrio juga gitu dimasuknya masyarakat, dijarah gitu kan, bahkan sampai Puan Maharani, bahkan Sri Mulyani juga Menteri Keuangan juga itu dimasuki mas-mas kalian gitu kan, dijarah juga oleh masyarakat. Nah, ini situasi yang sangat berbahaya sebenarnya gitu kan, apalagi kalau sudah nantinya semakin bahaya, terulang juga sekitar seperti kasus di 98 darurat militer gitu. Dan ini sangat-sangat perlu dijaga juga, apalagi ya nanti ke depannya barangkali kita menjadi public figure gitu kan, atau mungkin tokoh di masyarakat. Nah, harus kita filter dari ucapan-ucapan kita yang keluar dari mulut kita gitu. Ternyata benar itu,
mulutmu harimaumu gitu. Dan itu sangat-sangat menjadi keprihatinan juga yang hari ini sedang terjadi kondisi di Indonesia. Kemudian juga dalam Islam kita dianjurkan untuk berkata yang baik ya. Maka jika kita tidak bisa, maka diam saja begitu kan. Dengan begitu lisan akan tercegah dari membicarakan hal yang tidak pantas. Beberapa hadis juga telah menjelaskan bahwa muslim dianjurkan untuk sedikit berbicara, terutama jika banyak mudaratnya. Begitu Rasulullah SAW bersabda juga, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian dari durhaka kepada orang tua, mengharamkan bakhil dan rakus, memakruhkan katanya dan katanya, banyak bertanya dan menghamburkan harta. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, mungkin itu yang bisa Ane sampaikan gitu. Jadi tetap dijaga ya, kita juga sebagai ikhwan begitu kan. Kemudian kita bergerak mungkin selama ini kita di Taiwan, dan apa yang bisa kita berikan kontribusi ya untuk negeri ini. Mudah-mudahan kita cepat berdoa juga, mudah-mudahan negeri kita segera pulih kembali ya, kondisi ekonomi juga semakin harapannya semakin membaik lagi, dan saling berdoa ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang hari ini sudah diberikan begitu menjadi pembelajaran juga bagi kita, bagi para pemimpin kita untuk umat ini Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Mas. Mungkin mohon maaf dari Ane jika masih banyak kurangnya dalam penyampaiannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Ya. Ya, sama terima kasih buat Mas Dava. Ini salah satunya, kalau dulu pas lagi di pondok pesantren tuh ada diajarin ini ya, likulli makomin makolun, likulli makomin makolun, walikulli makolin makomun. Kalau bahasa itu ya, di setiap perkataan tuh ada tempatnya, dan setiap tempat tuh ya ada perkataannya. Salah satunya ya di setiap kondisi itu ada perkataannya. Ini Mas apa sih namanya, bukti bahwa Mas Dava tuh melek dalam berita terkini kan. Alhamdulillah. Terkait dengan berita terkini juga yang ada yang ini nih, lagi banyak temen yang dulu kuliah sama-sama di Polban menghubungin lagi kan, nggak tahu dapat nomor yang baru udah dari mana terkait yang kayak gini ya. Nah, cuma kalau dibilang ngomongin apa sih namanya perasaannya kan, itu sebenarnya udah sakit hati sama orang-orang ini ya, karena dulu pas lagi berusaha buat apa sih namanya, kalau aneh dulu bahasanya apa ya, ngingetin gitu tuh, kalau misalnya setiap sesuatu itu pasti ada tanggung jawabnya, pasti ada tanggung jawabnya kan gitu, termasuk ya DPR yang dipilih atau misalnya sistem yang dipilih, apa cara memilihnya atau kayak gimana, semuanya deh. Pas lagi singkat katanya kepilih jadi ketua organisasi, banyak yang
dari teman-teman itu apa sih namanya bubar barisan. Bubar barisan. Ya kalau ngambil kesimpulannya itu nggak sabar dalam mengikuti kan, dan juga nggak sabar dalam memimpin waktu itu. Ini salah satunya kan. Cuma apa sih namanya tetap ada yang tetap dalam barisan ketika saat itu ya, mungkin karena ini juga nggak semena-mena dalam berkata kan. Dan ini sendiri kalau ngelihat dari kondisi yang Mas Dava ininya tuh cukup gimana ya? Gimana bahasa ya, cukup berlebihan gitu tuh keduanya dalam bereaksi, baik mau pejabat publiknya maupun rakyatnya gitu. Bukan berarti rakyatnya apa sih namanya tersakiti terus harus sampai berbuat ngeluting barang-barang gitu. Ngerobos rumah terus ngeluting barang-barang, walaupun yang ini tapi kan bukan ya, apakah yang kayak gitu diperbolehkan juga enggak? Kalau misalnya udah sakit hati kayak gini, jangan sampai apa kata-kata ketika udah kita kan tersakiti jadi bebas, harus ini kan orang zolim berarti harus bebas tiap apain kayak gitu. Anda masih belum bisa menyetujui perkataan itu, yang apalagi yang diomongin sama teman-teman lain juga belum bisa menyetujui hal itu. Cuman juga nggak menyetujui apa sih namanya perilaku anggota dewan yang menurut juga berlebihan kayak gitu, nggak pantas berlebihan. Mungkin kalau apa sih namanya tambahan bahasan dari Anda sendiri. Masih di mute Mas Zed. Iya, boleh. Aneh? Kabar-kabar aja, cuman aneh terakhir nggak apa-apa. Mas-mas semua dulu aja. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk kabarannya baik Mas, sehat. Kemudian juga nenek juga kemarin baru operasi, hari Jumat kemarin baru balik dari rumah setelah beberapa lama ya, kayaknya hampir 2 pekan kayaknya nenek di rumah sakit. Udah di rumah sakit, pulang lagi gitu kan, karena nggak jadi operasi Mas kemarin itu, karena memang usia nenek udah lumayan cukup tua begitu, sekitar 76 tahun. Kemudian juga ketika mau dioperasi ternyata darah tinggi dicek, oh tinggi banget begitu kan, kemudian gula dicek tinggi banget gitu, dan akhirnya sampai beberapa kali memang udah di schedule untuk operasi sama dokternya, ternyata nggak jadi alhamdulillah kemarin operasi dari hari Kamis begitu. Kemudian hari Sabtunya kemarin baru pulang sampai di rumah alhamdulillah. Kemudian juga kalau untuk kondisi ayah bunda semuanya, adik-adik semua sehat semua, dan insya Allah Ani masih menunggu visa istri selesai Mas. Nah ini udah hampir beberapa pekan, hampir 2 pekan ya Ani ngurus, Ani pakai agen ya, dan ini masih menunggu, mudah-mudahan di pekan ini bisa selesai, pekan depan bisa selesai, kemudian bisa setelah itu Ani bisa beli tiket untuk menyesuaikan kembali ke Taiwan. Kemungkinan kalau nggak di pekan depan atau di pekan depannya lagi sebelum tanggal 10 sepertinya Ani udah di Taiwan. Kemudian insya Allah Mas Ogi ya, Ani besok akan silaturahmi nih Mas ke ketua DPW Mas.
Jadi kemarin kan Mas Sogi sampaikan sebelum nanti apa dulu kan gitu. Insya Allah ini udah buat janji juga. Sebenarnya mau Sabtu atau hari Ahad begitu kan. Namun beliau lagi jumpa sama Presiden DPP kan. Jadi kata beliau, ya udah Dava nanti malam ini aja, malam Senin katanya gitu. Insya Allah besok Ane berkunjung ke sana. Karena beliau juga kemarin pas nikahan datang juga Mas ke tempat Ane kan. Nah jadi ya Masya Allah lah, barangkali banyak juga nanti nasihat-nasihat yang bisa diberikan, terutama juga nanya-nanya juga nih gimana nih kan kondisi Indonesia, gimana tanggapan, walaupun dari sekjen ini kita juga kan udah berstatement juga ya, nih lihat di sosial media. Ya itu mungkin Mas yang bisa disampaikan. Mohon doanya juga, mudah-mudahan lancar segalanya untuk persiapan juga kembali ke Taiwan, dan mudah-mudahan nantinya semakin semangat lagi ya untuk belajar gitu, karena udah lama juga di Indonesia merasakan kayak apa ya, keenakan gitu kayaknya. Walaupun nanti nggak ada nge-lab ya Mas ya, namun mudah-mudahan semangatnya untuk menjadi mahasiswa lagi lah gitu, kembali lagi nanti insya Allah bertemu dengan teman-teman di sana. Ya jazakallah khair Mas. Amin, insya Allah. Ketua DPW Ustadz siapa sekarang Mas di sana? Ustadz Andi Pranata Mas. Ya beliau tuh dulu itu calon ini juga tuh Mas, calon wali, hampir mau jadi calon wali kota ini nih, daerah mana ya, Tanjung Balai begitu. Ya salam aja ya, baru dengeran. Yep. Oh iya benar Mas, baru terpilih Mas soalnya. Sebelumnya kan baru pelantikan itu kan Mas, mereka baru berapa bulan lah Mas. Nah kebetulan waktu Ani ini sama Ustadz Andi ini kenal itu udah lama lah Mas, ketika Ani dulu dapat beasiswa rumah kepemimpinan atau PPSDMS. Nah sekjennya itu kan Bang Khalid itu dulu juga alumni sana Mas, alumni rumah kepemimpinan beasiswa kan. Di UGM tuh ada tuh PPSDMS kalau dulu orang kenal ya, Nurul Fikri NF. Iya itu Mas, mungkin Mas bisa insya Allah nih titipin salam Mas. Insya Allah. Oke, lanjut mungkin. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, ini kabarnya baik mas kalian. Kabar keluarga, alhamdulillah baik. Kemarin nenek udah operasi hari Rabu kemarin jadinya. Alhamdulillah sekarang udah di rumah. Alhamdulillah operasinya lancar, terus sekarang lagi masa pemulihan di rumah. Kita doanya mas-mas semua ya bisa segera sembuh, sama kalau bisa nggak usah kemoterapi, karena prosedur operasinya itu habis operasi ada rencana kemoterapi gitu. Tapi melihat keadaan ini, jika kita periksa lagi setelah operasi, kalau misalnya nggak perlu kemo, nggak usah kemo gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak usah kemo gitu. Amin. Karena ini sakitnya kanker ya. Ini kanker tuh takutnya nggak keangkat semua gitu. Jadi tapi mudah-mudahan nggak perlu kemo lah. Kanker apa Mas? Kanker rahim Mas. Oh, Masya Allah. Gitu. Oke, mungkin itu aja sih Mas doanya. Minta doa mas sekalian. Ya, semoga lekas sembuh. Bismillah. Amin. Ya Allah mas. Oke, lanjut ke yang lain Mas Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kabar alhamdulillah baik dan sehat-sehat saja. Keluarga juga sudah dihubungi kemarin. Alhamdulillah mereka aman keadaannya di tengah chaos yang terjadi di negara kita tercinta ya.
Tapi barusan di tempat istri katanya dia dapat kabar dari sepupunya kalau misalnya ada pengumuman bahwa akan dilakukan demonstrasi protes gitu di Lahat, Sumatera Selatan. Jadi anak-anak SMA di sana diliburkan. Semuanya, semua sekolah di sana diliburkan karena untuk mengantisipasi kalau misalnya terjadi kekacauan dan melibatkan para siswa seperti itu. Tapi ya kita kembali lagi melihat mungkin secara besarnya seperti yang terjadi di Indonesia ini kan sudah merupakan pemupukan yang sudah berlangsung begitu lamanya, yang sudah terpupuk di hati masyarakat Indonesia bagaimana pemerintah kita meladeni para masyarakatnya dengan semena-mena, dengan lucu-lucuan, dengan tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Dan sekarang kita lihat kalau mereka sudah kelewat batas dan masyarakat kita akhirnya mulai menunjukkan gigi taring mereka. Tapi di balik ini semua ternyata ada oknum-oknum tertentu juga. Dan ini juga terdapat dari dua belah pihak, ada yang dari pihak pemerintah, ada dari pihak masyarakat, seperti penjarahan dari masyarakat itu sendiri yang ternyata mungkin saja ini juga dibelakangi dari orang-orang partai politik lainnya yang ingin Indonesia semakin chaos, yang ingin Indonesia akhirnya masuk dalam agresi militer, terbangkit lagi yang namanya 98, na'udzubillah min dzalik. Kami, saya dan istri itu tuh yang na'udzubillahnya kepikiran kejadian seorang presiden yang dijatuhkan atau dilengsarkan dan diganti sama wakil presidennya. Ya na'udzubillah min dzalik, ya semoga ini tidak terjadi ya, karena kalau ini terjadi saya berharap, benar-benar berharap kalau misalnya Indonesia masih dalam keadaan yang aman seperti itu. Dan ya saya minta stay safe semuanya, kita selalu tetap selamat. Mungkin dalam hati saya, dalam benak hati saya ingin sekali masuk dalam masyarakat ya. Ingin ikut dalam ajang demonstrasi ini, ingin ikut protes kepada pemerintah yang presiden kita kenapa seperti hidup di negara lain, hidup di dunia lain, yang seakan-akan dia berkata bahwasannya ini bukan tindak tanduk dari masyarakat itu sendiri, tapi yang dibelakangi oleh antek-antek asing atau dibelakangi oleh antek-antek lainnya seperti itu. Saya ingin sekali ikut menyuarakan hal tersebut, tapi ya kita sebagai manusia banyak limitasinya, kita sebagai manusia punya banyak kapasitas yang terbatas, dan juga kepada Mas Hadi mungkin ya, Mas Hadi, Masya Allah Mas, ikhtiarnya dihitung sebagai amalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezekinya seperti Mas Ogi bilang, mungkin rezekinya memang bukan kelak nanti di waktu Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakan pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kepada Mas Hadi. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk kabar-kabar alhamdulillah saya baik. Saya mendoakan semoga kita semua baik semuanya sekarang. Udah skala internasional ya sekarang ya, Indonesia sekarang sudah dalam fokus internasional, udah di blok Instagram dan juga Facebook dan ya itu sebagainya. Tapi Twitter masih alhamdulillah sebagai yang masih transparan. Mungkin kalau misalnya Ustadz dan Mas-Mas masih mau melihat informasi dari masyarakat yang tidak terfilter dari pemerintah kita, mungkin bisa melihat Twitter atau X seperti itu ya. Dan semoga ke depannya kita doakan juga keluarga kita, teman-teman kita yang ada di Indonesia sekarang, semoga mereka semuanya dalam keadaan aman, semoga mereka semuanya tidak mendapat imbas dari kacauan yang terjadi ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Silakan lanjut Mas ya. Amin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kabarannya insyaallah alhamdulillah baik. Dapat kabar juga dari keluarga. Oke, thank you. Dapat kabar juga dari keluarga apa sih namanya, baik alhamdulillah juga. Terus istirahatnya jadi WFH kan gitu untuk kerjaannya. Untuk kerjaannya WFH karena kerjanya kan di daerah Sudirman ya.
itu dari sedikit jadi catatan itu. Nah, cuma nggak insya Allah aman untuk saat ini juga dari tempat kerusuhan juga jauh dari keluarga. Terus kalau Anda sendiri kesibukan akhir-akhir ini mau apa sih namanya lagi ngumpulin uang berkas-berkasnya, dan masih banyak berkas yang dibutuhkan buat pengajuan beasiswa kan gitu. Kalau dari lebih ke formulir dari ininya sih, soalnya kan beasiswa yang ada lagi usahakan itu Max ya. Nah, Max itu bukan dari embassy langsung kan, tapi dari kampus ngajuin ke embassy gitu. Jadi ibaratnya gampangnya mah rekomendasi kampus. Jadi kalau dari profesornya udah di ACC, dari kampusnya udah di ACC, memang syarat dari profesornya adalah harus lolos Max ini kan. Soalnya memang dicanangkannya tuh bertahan gitu, bukan cuma buat S2-nya doang, tapi sampai lanjut S3-nya. Itu yang dan berharapnya juga profesornya berharap nggak kehabisan bensin tengah jalan, makanya apa sih namanya Max ini jadi salah satu syarat yang diusahakan. Tapi fairnya profesor ini ya ngebantuin gitu, dari beliau apa yang dibutuhkan, terus kayak gimana ininya untuk sampai presentasinya juga dibantuin sama beliau. Misalnya berarti kayak berkas, terus bahasa Inggris dan kayak gimana itu udah urusanannya. Ini itu dari mungkin akhir-akhir ini kenapa sulit untuk dihubungi atau nggak banyak aktif kayak gitu ya, pikirannya lagi banyak cabangnya dan itu juga yang memang sebelumnya juga khawatir sama, soalnya kondisi kerusuhan sama tempat kerja istri itu dekat kan, jadi bingung sebanyak memastikan aja. Tuh kalau dari aneh, kalau ini kembali lagi ke Mas Din. Lancar Mas. Amin. Ini doakan saja. Nanti antum dicari ibu-ibu nanti nek lengos kota ya. Iya. Iya. Acara 17-an kayaknya nih tidur itu ya. Boleh. Alhamdulillah, semoga lancar Mas. Kalau besok pulang dulu ya, semoga segera balik ke Taiwan lagi. Kenapa? Ya tergantung keperluannya sama calonnya. Maksudnya kalau pakai agen tuh biasanya cepet, kalau sendiri lama. Lain-lain, banyak faktor lah. Iya benar-benar. Aneh udah hampir 2 pekan kayaknya Mas. Karena mungkin kemarin ada demo-demo itu ya Mas ya. Nggak tahu juga kita. Apakah ada WFA atau gimana gitu.
Mm-mm. Ya Allah. Aneh ya. Alhamdulillah sehat. Anak istri semua sehat. Tadi ke belakang tuh ada kecoa, suruh nangkepin kecoa sama istri tuh. Kemarin habis dari pantai kita sama teman-teman ini, sama ibu-ibu sekitaran musola itu. Jadi istri itu kan bikin ini ya, cara buat anak-anak buat ngisi summer break mereka tuh. Terus ngajak anak-anak sama ibu-ibu, terus kemarin penutupan gitu. Atas nama IMA juga, kerja sama musola kemarin. Ya musolanya sih takmirnya aneh ya. Cuma udah izin ketua gitu. Alhamdulillah sedikit-sedikit banyak kita di IMA udah mulai inisiasi berbagai acara lah ya. Kemarin ada Agustusan, terus di sini udah ada summer break karena sesuai sama mandat dari pusat kan kita diminta ngembangin kultur, terutama pendidikan itu. Mungkin rintisannya sih acara-acara yang fun-fun sama santai-santai, nanti ngarahnya ke edukasi. Emang ya kemarin juga santai tapi ada edukasinya juga. Kayak ini ya. Kayak summer class gitu, semi-semi summer class. Semi-semi summer class TPA terus itu. Alhamdulillah respon ibu-ibu di sini positif. Cuman nggak oke-nya tuh ya kayak nyanyiin Salima ya. Tapi yes, cuek aja saya bilang gitu. Orang yang penting beda hari gitu. Sama konsep acaranya juga beda. Ya mulai nata ya bab ini organisasi. Ya mungkin antum yang sudah join kepengurusan di IMA ya minta bantuannya. Insya Allah beberapa tahun ke depan kan kita mau nata semuanya ya, mulai dari keanggotaan, terus mulai dari sasaran-sasaran tiap tahun gitu, mau kita rapikan supaya kita memang benar-benar tertata capaian-capaian kita selama 5 tahun ke depan. Gitu. Kemarin kan transisi ya dari PIP, maksudnya organisasi kita kan PIP kemarin. Dulu kan juga Formit juga cuman kan sekarang udah kita nggak bisa di sana ya, nggak kita kelola istilahnya ya. Jadi kepentingan kita juga nggak bisa masuk ke sana. Dan dari pusat juga ini ya udah membuatkan organisasi baru nih yang berupa IMA. Harapannya kita semua bisa join ke sana nanti ke depan, atau at least ya membantu ini ya partisipasi di kegiatan-kegiatannya. Nah kemarin salah satunya Agustusannya Mas Rofik dan teman-teman IMCT itu juga. Semoga nanti ada halal bihalal ya, atau mungkin nanti di Ramadan, momen Ramadan kita bisa bikin agenda di tiap wilayah kita. Itu terus apalagi ya? Yes, overall semua oke sih, insyaallah. Oh ya, Ane mau nyampaikan ini ya, mungkin ya ke depan itu murabinya akan ganti ini. Ini nanti mungkin yang bersama Yantum bukan Ane lagi depan. Jadi deh, kenapa Mas? Ya nganu aja, buat refresh aja mungkin. Ya nganu ya, siapa tahu Antum nggak cocok sama Ane atau gimana. Ada yang lebih baik dan yang jadi murabi ya. Ini nanti masih kita coba diskusikan ya. Karena kan sebenarnya keberjalanan UPA itu kan tiap semester itu kan kita diskusikan di ini ya teman-teman murabi ya. Gitu.
Nah, insya Allah nanti kita coba ini ya, pertimbangkan gitu. Karena beberapa pertimbangan kemarin. Tapi ya overall ya oke sih, nggak ada masalah apa-apa. I mean, buat nge-refresh aja ya. Tapi insya Allah ya nggak ya lebih baik dari Ani nanti ya murabinya. Nanti tapi pekan depan misal jadi Ani tetap ketemu antum gitu. Dan ya Ani pengennya sih kita ketemuan darat satu kali gitu ya. Nanti walaupun mungkin nanti sebelum ini ya. Mungkin setelah misal jadi ya. Jadi apa enggak jadi kita tetap ketemuan sekali gitu. Sebelum azan juga pulang ini ya. Pulang Indonesia ya. Ani pengennya sih gitu ya. Ketemuan sekali. Atau mungkin nanti pas Mas Dava udah datang juga kita ketemuan. September tanggal 26-28 masih di Taiwan, Mas Zain? Masih. Sampai November kan? Oke, insya Allah. 26, oh masih pulang Indonesia 26 tuh. Bukan Mas lagi, insya Allah mau ke Tainan, daerah-daerah selatan. Mungkin bisa diagendakan juga kita ketemuan di sana kan? Siap. Boleh nanti sama apa sih? Kita tuh enggak. Ini istri tuh beliin kado buat masih sejak nikah tuh belum kesampaian. Masih nggak perlu ya Allah, nggak perlu. Udah dibeli, cuman kapan itu tanya Mbak Iko kan, Mbak alamatnya mana tuh? Kayaknya enggak. Mungkin Mbak Ikonya juga nggak usah. Enggak cuman ini cuman Mbak Tondo Trisno istilah orang Jawa tuh. Cuman ya maksudnya belum punya momen itu lah. Mau dikirim cuman kayak Mbak Ikonya malah nggak usah akhirnya malah kelupaan sampai sekarang. Mungkin nanti ketemu. Ya Allah. Ya nanti diagendakan insya Allah ya pas masih juga ke Thailand insya Allah. Insya Allah siap Ustadz. Paling kan Mas Rofek dari Taichung kan deket. Mas Rofek, Mas Hadi juga. Terus yang lain kan Pingtung, Kaohsiung. Fadal nanti bisa paling nggak bisa di Thailand atau di Kaohsiung. Atau mungkin karena masih juga keperluannya di Thailand ya mungkin kita bisa ke Thailand juga enggak masalah. Allah. Ya masih harapan Anis ya. Karena susah banget kayaknya tuh kita mau temu darat itu ya sampai sejauh ini tuh. Ya enggak orama itu ya Poso Jawa nih. Karena emang kita dari banyak wilayah terus kesibukan masing-masing juga. Masya Allah. Susah buat ngagendakan ya. Ana juga Sabtu Ahad part-time kemarin ya. Ya bismillah lah. Gitu sih Mas Zen, Mas Is, Mas Dava, Mas Hadi insya Allah. Kita masih ketemu juga kali. Kan masih mau didiskusikan sama teman-teman murabi yang lain. Bisa jadi nggak jadi, bisa jadi. Insya Allah. Karena ini kan kemarin dapat amanah juga di IMA itu, terus kayaknya aneh mikir agak ngan. Terus ini di Thailand juga mau bikin halaqah juga. Mau bikin aneh mau mengadakan halaqah pengajian sama teman-teman musola itu, terus mau ngajak halaqah anak lokal itu. Ya anak mu'alaf kemarin itu. Mau tak ajak buat bikin halaqah, mereka kasihan. Ini habis masuk Islam terus kayaknya nggak ada
langsung dilepas gitu ya. Mereka kan ada yang udah nikah, ada yang masih pacaran, rencana mau nikah tapi belum terpacarnya ya kayaknya sih juga nggak gitu aware sama agamanya gitu. Kita ajak coba. Ada satu yang udah deket tuh, anak NCKU. Ajak, ya kan at least ya mereka bisa oke lah akidahnya gitu ya. Materi-materi dasar salimul akidah, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan lain-lain itu kan mereka bisa paham. Terutama yang mereka paham English ya, karena aneh nggak bisa congwen juga mau jelasin. Kalau English masih lumayan lah, bisa diskusi kalau yang paham English. Cuman di Allah itu beberapa mu'alaf yang Islam di mana di musola itu bisa bahasa Inggris tuh, Masya Allah. Ada yang pernah ke USA, ada yang pernah kemana, ada yang kerja di perusahaan asing. Yang kecantol Mbak TKW aja. Kecantol Mbak TKW terus jadi Muslim. Cuma mereka belum ada belum ada guru buat ini. Musola kan juga ngelepas mereka. Makanya nanti mau izin sama teman-teman musola yang mu'alaf yang daftar di sana tuh kita usahakan tetap keep kontak gitu. Nanti bisa bikin halakoh mu'alaf. Mungkin gitu aja sih mas-mas semua. Saya kembalikan ke MC ya. Saling mendoakan ya mas-mas semua. Semoga kita diberi kebaikan, diistiqomahkan sama Allah. Aneh tuh apa ya? Ya, jangan sampai aneh tuh ya apa ya? Pengennya istiqomah kayak gini ini ya, supaya kita tuh harapannya ya nanti ketika kita diwafatkan sama Allah itu ya dalam kondisi keadaan amal kita sedang beramal solih gitu. Amin. Semoga jaya ya Allah. Itu Mas Zen, monggo lanjutkan. Enggak. Salah. Ini kan penyampaian bukan tanya jawab. Sehat selalu Mas Ogi. Ya, mudah-mudahan Ya, apa-apa, yang terbaik ya Mas. Ya, untuk kita semua Mas. Insyaallah tetap saling masih di Taiwan kan Mas. Yang penting kan itu dia. Oh ya Mas. Kita masih ketemu ada apa? Kayaknya dakwah Mas Ogi lebih luas lagi nih kan ngurusin ini nih kayaknya nih ngurusin orang-orang agar bisa masuk Islam nih kan. Insyaallah. Ya, semoga Allah ridhoi Mas. Amin. Amin. Insyaallah. Hizbullah. Nggak apa-apa, Hizbullah. Hizballah asalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apapun yang kita ikhtiarkan, semoga apapun hajat yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan, dilancarkan semuanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilindungi dari Allah. Kita dilindungi dari apapun yang bisa memberikan kejahatan, dari apapun yang bisa mengganggu kita dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiy. Rabbana ighfir lana ذنوبنا والوالدين والمشايخين والمعلمين ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشائعات والمهان ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذا خاصة وفي بلاد المسلمين أمة
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتهادت على دعوتك وعلت على نصرة شريعتك، فواثق اللهم رابطتها ود مدها واهدها سبولها وامنعها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدرها فعل الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وهي بمعرفتك ومثل النشرة في سبيلك، إنك نعم المولى نعم النصير. اللهم آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. Kami minta tolong teman-teman PMI di sini